Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Raja Pratama dengan NIM G002503 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas tambahan laboratorium biokimia pada blok 2.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ginjal atau uren. Jadi, untuk ginjal sendiri, fungsinya untuk mempertahankan homeostatis cairan, elektrolit, dan juga status asam basa. Nah, untuk kemudian air dan mineral yang masuk pada ginjal atau urea ini terlarut dengan ukuran molekul yang kecil, terutama elektrolit ya, molekul kecil yang bebas, kemudian melewati saringan glomerulus. Namun, tidak semua bisa tersaring ya. Ada yang tidak bisa tersaring, yaitu salah satunya adalah protein, karena dia tidak dapat melewati glomerulus tersebut, kecuali pada beberapa keadaan patologis tertentu, misalnya seperti sindrom nefrotik. Nah, untuk fungsi ginjal, mungkin yang umum diketahui itu memproduksi urinnya. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail untuk fungsi ginjal. Untuk ginjal sendiri fungsinya yang pertama untuk ekskresi sisa metabolisme, misalnya ureum, kreatinin, dan juga asam urat. Dan juga untuk homeostatis ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, homeostatis itu ada beberapa proses seperti proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ada pertukaran H+, dan juga untuk pembentukan asam. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi endokrin, misal untuk primer dan juga sekunder ya. Ini untuk yang primer, ini fungsi untuk menghasilkan renin, prostaglandin, erythropoietin, dan untuk yang sekunder, ini fungsinya untuk tempat lokasi degradasi insulin, glukagon, dan juga aldosteron. Ininya terbentuknya urin. Jadi, urin sendiri itu mengandung beberapa zat ya, misalnya seperti ini ada air, mineral, garam, asam, basa, sisa metabolisme, hasil detoksifikasi, dan juga zat-zat yang berada dalam darah. Nah, untuk selanjutnya itu pembentukan urin. Nah, untuk pada ginjal yang berfungsi normal, jadi urin ini terbentuk awal mulanya ketika glomerulus mengekspresikan glukosa, urea, natrium, kalium, klorida, dan juga bikarbonat. Nah, itu keseluruhan proses tersebut itu merupakan filtrat primer. Selanjutnya itu ada filtrat sekunder ya, di mana jadi ketika tubulus proximalis mereabsorpsi glukosa, air, ion Na, ion K, ion Cl, dan juga bikarbonat. Yang setelah filtrat sekunder selesai, kemudian oleh lengkung Henle direabsorpsi Na dan H2O-nya. Setelah lengkung Henle mereabsorpsi, kemudian ductus Folligentes mengatur jumlah air yang direabsorpsi dan mengekspresikan sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir ini tubulus distal mengekspresi NH3, ion H, ion K, dan juga kreatinin yang kemudian akan membentuk urin yang sesungguhnya. Nah, ini mungkin ringkasannya ya, untuk pembentukan urin tuh dimulai ketika filtrasi plasma darah oleh glomeruli, kemudian reabsorpsi selektif zat-zat oleh tubulus, kemudian sekresi zat-zat oleh tubuli, dan juga yang terakhir tuh pertukaran H+ dan pembentukan amonia. Ini mungkin nice to know untuk filtrasi plasma darah oleh glomeruli itu eh, pada filtrasinya dibutuhkan 1 liter per menit atau menggunakan 2 ginjal ya, di mana darah manusia yang dibutuhkan itu sekitar 4-5 liter, dan untuk 1 ginjal sendiri itu terdiri dari 1 juta nefron dan juga 1 juta glomeruli. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.